Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang belum ngaji surah Al-Kahfi pagi ini, hari Jumat ini, yuk sama-sama kita ngaji surah Al-Kahfi ya, 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau berbincang nih, Bang Ahmad Mauludin. Ahmad Mauludin, Ustaz nanti sekali-kali live streaming di Cikmat channel di Taklim Desa Sungai Rengas. Siap akhi. Malam ini insyaallah ta'alumnya di Parcik Mina ya. Biasa jam 8.30. Kalau kemarin tadi Rasau ya ini. Kalau tidak salah di Sungai Rengas. Sungai Rengas malam Kamis ya. Boleh nanti dijadwalkan aja. Jumat pagi sedang agak santai. Saya memang hari-hari cukup santai ya di kantor. Boleh kita bincang-bincang pagi Jumat. Mungkin ada inspirasi tertentu ya. Saatnya kita untuk lebih banyak tafakur, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dalam situasi seperti apapun. Kembali kepada Allah itu sebenarnya hal yang sangat
simpel. Apalagi Allah menciptakan kita itu di atas fitrah agama, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah, manusia diciptakan di atas fitrah agama. Antara agama Islam gitu kan, syariat Islam dengan seluruh hasrat manusia, seluruh naluri manusia gitu kan, seluruh potensi kemanusiaan itu connect, nyambung. Jadi apapun yang terdapat dalam diri manusia itu memiliki apa, koneksi terus, koneksi dengan Allah dan Rasulnya. Jadi seperti itu. Beberapa waktu yang lalu teman-teman ada yang bertanya tentang musibah ya. Kita di Indonesia ini banyak sekali Allah uji dengan berbagai macam musibah tiada henti, sehingga banyak di antara kita yang tentu saja sedih, kemudian bahkan mungkin ada sebagian yang sampai depresi gitu kan, larut dalam kesedihan. Ada sebagian yang bahkan menyesali kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, bicara tentang musibah atau sesuatu petaka yang terjadi di kita di muka bumi, katakan seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau perluas bahasannya, maka banyak sekali hal-hal yang sebenarnya akan menjadi sumber petaka bagi manusia. Ini sering kami ceritakan seperti ini agar kita punya perspektif yang berbeda ketika melihat musibah yang terjadi gitu kan. Kita mulai dari hal yang makro, hal yang sangat besar gitu ya. Kita hidup di bumi itu kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain secara makro gitu kan, dibandingkan dengan planet mungkin ya ukurannya kurang lebih sama lah. Kita bandingkan dengan bintang, dengan matahari, maka kita sudah mulai merasa bumi itu sangat kecil. Bandingkan lagi, ternyata banyak sekali bintang-bintang yang seukuran dengan matahari, bahkan lebih besar lagi dari matahari. Tidak ada pernah orang bisa berhasil menghitung berapa jumlah bintang. Jumlahnya bisa miliaran, atau jumlah yang tiada terhinggakannya, kita tidak tahu jumlahnya berapa. Nah, teman-teman sekalian, semua makhluk angkasa itu, makhluk jagat raya secara makro itu, semuanya bergerak, berjalan di atas garis edarnya gitu. Mereka semuanya bergerak seperti bumi, bergerak, berotasi dan berevolusi. Planet lain juga demikian, bergerak, berotasi sedemikian rupa. Tidak ada satupun, katakanlah begitu ya, semuanya memiliki perjalanannya sendiri. Bisa kita bayangkan teman-teman, andai kata hitungan pergerakan itu tidak cermat, sehingga ada satu benda angkasa, katakanlah sekelas planet, yang gerakannya ngelantur, nabrak kiri kanan, sehingga membuat kehebohan tata surya, berpengaruh pada bumi, kenalah garis edar bumi, maka jangan ditanya, akan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Jangan ditanya bagaimana kabar manusia, kabar makhluk di atas muka bumi, habis. Secara makro seperti itu. Kemudian masih bicara makro ini, katakanlah asteroid gitu ya. Asteroid itu adalah makhluk angkasa. Saya sebut saja makhluk angkasa, makhluk yang di atas atmosfer kita, yang dia tiba-tiba saja ada, meluncur kemana saja gitu kan, termasuk ke garis edar bumi, ke atmosfer bumi. Saya pernah baca 1 tahun itu bisa ratusan buah asteroid yang bisa saja menghantam bumi gitu kan. Tidak terlalu besar memang, tetapi untuk ukuran benda angkasa yang bisa menabrak bumi itu tentu saja akan berpengaruh besar. Menurut
yang kita ketahui pernah dulu asteroid menghantam bumi berapa juta tahun yang lalu, masuk ke dalam atmosfer bumi, berhasil sampai di bumi, maka terjadi ledakan yang maha dahsyat. Makhluk bumi kala itu yang hidup seperti dinosaurus dan seterusnya akhirnya punah karena ledakan yang maha dahsyat itu. Kabarnya seperti itu. Tapi apapun, kalau memang asteroid itu berhasil menghantam bumi, maka teman-teman sekalian musibahnya sangat besar, dan saya kira jangan ditanya bagaimana nasib manusia gitu. Itu masih makro. Dan banyak lagi saya kira teman-teman bisa mengembangkan sendiri apa yang akan terjadi secara makro. Dunia di tengah-tengah ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan mungkin hitungan tidak terhingga benda-benda angkasa yang jauh lebih besar bentuknya, masanya jauh lebih besar, dan semuanya bergerak seperti yang saya katakan tadi. Dunia itu menjadi sangat kecil gitu kan. Dunia rumah kita. Terus masih bicara tentang dunia, teman-teman sekalian, ada lapisan yang sangat tipis, katakanlah lapisan ozon gitu kan. Nah, sebelum kita bicara ke sana, kita kupas dulu sedikit bahwa sinar ultraviolet itu dasarnya kan tidak aman bagi kita kalau dia secara langsung sampai ke bumi, terus tentu saja secara langsung bersentuhan dengan kita, dengan manusia, maka justru akan menimbulkan segala macam penyakit, katanya kanker kulit dan segala macam. Itu sinar matahari. Nah, tapi ada satu mekanisme gitu kan. Dunia diliputi oleh lapisan ozon tadi yang saya katakan. Lapisan ozon itu kemudian menyaring sinar ultraviolet, sehingga sinar ultraviolet itu atau sinar matahari itu tidak hanya tidak hanya hilang dari bahayanya gitu, tidak hanya itu, tetapi justru sinar matahari ini menjadi sumber kehidupan karena berbagai proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, kemudian proses fotosintesis gitu kan, dan segala macam lah dinamika yang terjadi di muka bumi yang berhubungan dengan tumbuhan, dan kita juga itu tidak terlepas dari sinar matahari tadi karena sudah disaring dan sampai ke kita menjadi sinar matahari yang sangat dibutuhkan untuk proses kehidupan. Jadi bisa kita bayangkan, andai kata sinar matahari itu tanpa ada proses penyaringan sampai di kita, saya kira tidak ada umur manusia sampai berjuta-juta tahun sampai saat ini gitu kan. Tidak ada. Sudah sejak zaman dahulu kala manusia sudah punah karena terpapar sinar atau radiasi sinar matahari yang langsung nyampe ke tubuh mereka tanpa ada proses penyaringan. Seperti itu. Itu bahaya yang sebenarnya mengancam. Kemudian apalagi, teman-teman, kita merasa heboh kan kalau banjir. Artinya ada peningkatan debit air gitu kan. Debit air meningkat. Sehingga yang tadinya air itu berada di tempatnya, di sungai, di kali, di sumur, tiba-tiba dia meluap, dia merambah ke tempat-tempat manusia, tempat kita. Ada rumah yang terendam banjir bahkan sampai ke atap-atap, Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa sebenarnya air itu jumlahnya menetap. Jadi Allah telah kasih itu air, dan ternyata jumlah air itu jauh lebih banyak daripada daratan. Lantas mengapa air itu tidak menempati atau tidak merambah tempat-tempat manusia, tidak menenggelamkan kita gitu? Karena ada air yang Allah bekukan, yang dibekukan di kutub utara dan selatan. Itu ada benua es, ada gunung es gitu kan, ada pulau es, bahkan tadi ada benua es, air yang dibekukan. Coba kita pikir, andai kata suhu di dua kutub itu melewati titik beku air, maka akan terjadi lumernya air, penambahan debit air besar-besaran. Tidak usah dijelaskan lagi setelah itu.
semua kita paham, punahlah kita, habis daratan. Itu masih secara makro. Banyak lagi yang lain. Kita bicara penyakit, bicara tentang makhluk yang bersel tunggal atau ada virus. Setahu saya virus atau bakteri, pertumbuhan mereka sangat cepat, perkembangbiakan mereka sangat cepat, eksponensial gitu kan, 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi dalam beberapa detik mereka sudah tumbuh beberapa generasi. Dalam beberapa 1 jam saja mungkin pertumbuhan mereka sudah 7 generasi dan seterusnya. Jadi jumlah mereka sangat luar biasa. Andai kata kalau bakteri itu merupakan makhluk yang bisa mengancam kehidupan manusia semuanya, sejak dari dulu kita sudah punah, karena tidak ada tempat yang terlepas dari bakteri. Tetapi kenyataannya bakteri juga ditundukkan. Banyak lagi yang lain teman-teman. Jadi musibah itu ternyata sangat berat. Kita bicara masih makro, masih bicara tentang dunia, katakanlah seperti itu. Kita aman, duduk santai di atas muka bumi ini. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata bumi itu sesuatu yang tidak aman. Yang aman itu bagian atasnya, bagian di atas kerak bumi. Kalau kita seperti kulit, seperti jeruk gitu ya. Kalau kita tusuk jeruk itu lebih dalam melewati kulitnya, maka akan mencret cairan dari dalamnya. Celakanya lagi kalau masya Allah gitu ya, bukan celaka tapi masya Allah, kalau kerak bumi itu terkelupas gitu kan, maka mencret dari dalamnya itu bukan cairan seperti jeruk, tetapi cairan yang sangat panas, yang jika dia tumpah ruah keluar, muncrat keluar, mengenai apa-apa yang ada di atas kerak bumi, maka akan terbakar hangus, seperti ketika terjadi gunung meletus, muncrat zat yang sangat panas, lava muncul dari perut bumi itu, teman-teman. Jadi kalau kerak bumi itu sesuatu yang lembut gitu kan, dia tidak menahan apa yang ada di dalam bumi, kemudian muncratlah benda itu ke atas permukaan bumi, maka dia akan menghabisi apapun yang bisa terpapar olehnya. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan makhluk yang di atas permukaan bumi, habis karena terkena benda yang semestinya berada di dalam perut. Masya Allah. Itulah, banyak lagi yang lain. Kalau kita mau berpikir gitu kan, mau tafakur, banyak lagi bahaya-bahaya yang lain, bahkan bahaya dalam diri kita ini. Saya bisa membayangkan teman-teman sekalian, itu Allah rancang sedemikian rupa kita punya tubuh, punya organ gitu kan, sehingga rancangannya itu otomatis. Coba kita berpikir sedikit, andai kata jantung itu rancangannya gagal gitu. Jadi produk yang lahir tahun 2021 gitu ya, atau 2020, produk jantungnya gagal, salah dikatup atau salah diserambi atau terserah lah. Jadi umurnya nggak nyampe 1 minggu. Andai kata seperti itu, karena memang kalau manusia bikin tuh sering ada produk gagal kan, yang ternyata dia tidak aman. Andai kata seperti itu, maka hilang 1 generasi umat manusia gara-gara ada produk jantung gagal. Tapi dia otomatis diciptakan seperti itu. Jadi masya Allah, banyak lagi potensi musibah itu, bahkan lebih banyak dari yang kita ketahui, lebih banyak dari yang kita perkirakan sumber bahaya itu. Pertanyaannya adalah teman-teman sekalian, kenapa tata surya itu dipelihara sedemikian rupa? Kenapa lapisan ozon itu tetap bertahan seperti itu? Mengapa es di kutub utara dan selatan tidak mencair? Mengapa suhu tetap membeku di sana? Mengapa kerak bumi tetap
bertahan sehingga inti bumi itu tidak keluar. Mengapa? Asteroid tidak menghantam bumi, tetap terjaga. Ada lapisan atmosfer yang menjaganya. Mengapa dan mengapa? Karena bumi ini milik Allah. Allah telah ciptakan dan Allah telah berjanji untuk memeliharanya sampai batas ditentukan. Allah yang menjaga. Tata surya itu milik Allah. Allah yang menjaganya. Allah yang mempertahankan detil dari pergerakan mereka sehingga tetap berotasi pada garisnya. Asteroid itu milik Allah, tidak bergerak kecuali atas kehendak Allah. Itu makhluk Allah. Es yang ada di kutub utara dan bumi itu juga milik Allah. Allah yang mempertahankan suhu sehingga mereka tetap bertahan. Kalaupun mencair sedikit, itu hanya peringatan bagi kita. Semuanya Allah pertahankan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah. Semuanya makhluk. Kalau namanya makhluk mesti atas kehendak yang mencipta. Jadi para hamba Allah sekalian, Allah pertahankan kita selamat dari kepunahan karena Allah kehendaki seperti itu. Allah kehendaki seperti itu. Masya Allah. Allah kehendaki lapisan ozon tetap bertahan. Allah kehendaki tidak semuanya air itu mencair, tidak semuanya lautan es dunia benua es itu mencair. Allah pertahankan dan seterusnya. Allah kehendaki kejadian manusia itu sesuai dengan fitrah penciptaan. Allah kehendaki semuanya seperti itu. Allah kehendaki jantung kita tetap rancangan semula, tidak ada produk gagal. Tidak ada produk gagal jantung, tidak ada produk gagal paru-paru, tidak ada produk gagal ginjal, tidak ada. Kalaupun toh ada, itu peringatan. Ada umpamanya orang yang punya penyakit bawaan, itu peringatan. Tapi semuanya selain daripada itu atas kehendak Allah dirancang sedemikian rupa secara otomatis, sehingga menjadi bagian dari proses keberlangsungan hidup manusia sampai saat ini. Para hamba Allah sekalian, kemudian sekarang kita kembali ke musibah yang menimpa. Lantas mengapa musibah terjadi? Mengapa ada gunung meletus? Mengapa ada banjir? Mengapa ada bencana kelaparan? Mengapa ada bencana badai, tsunami, gempa bumi dan seterusnya yang banyak menimbulkan korban jiwa? Teman-teman dari perspektif ilmu yang lain sudah menjelaskan secara kronologis, tapi tentu saja tidak menutup ruang untuk penjelasan secara akidah. Teman-teman sekalian, secara akidah yang perlu kita pahami sama-sama, kita sama-sama belajar nih. Selamanya Allah itu adalah Rabb, ilah yang disembah. Selamanya seperti itu. Dan manusia selamanya adalah makhluk yang menyembah. Harusnya seperti itu. Tetapi dalam perjalanan waktu ada yang salah ini. Tiba-tiba manusia ada yang berhenti menyembah Allah. Ada yang mulai melupakan penyembahan kepada Allah. Bahkan ada yang merasa menjadi Tuhan yang berkuasa. Semestinya dia makhluk yang menyembah Allah. Kalaupun toh ada kekuatan, ada potensi, itu amanah baginya sebagai bagian dari penyembahan kepada Allah SWT. Tapi dia lepas kendali, dia lalai terhadap itu, sehingga teman-teman sekalian, Allah teguran Allah itu mulai dari yang ringan. Allah menegur, Allah memberikan pelajaran mulai dari diutusnya Nabi. Allah tegur itu dengan cara yang lembut, dengan cara kata-kata, dengan cara nasihat. Kalau toh itu dulu itu Nabi, sekarang berarti para ustadz, para wali, ulama menegur dengan kata-kata agar manusia tersadar Anda itu hamba Allah, makhluk yang selamanya selalu mestinya menjadi penyembah Allah. Harusnya begitu. Tidak mempan nih dengan kata-kata. Teguran lebih keras lagi.
sampai kemudian Allah turunkan bencana. Dan ternyata efektif juga, banyak manusia yang beristighfar kepada Allah, tunduk kepada Allah setelah turun bencana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarrun. Kata Allah, sungguh telah kami utus kepada umat-umat sebelum kamu Muhammad, para rasul. Allah utus itu. Fa akhadnahum, dan kami timpakan kepada mereka bil ba'sa'i wad-dharra, segala macam penderitaan dan kemelaratan. La'allahum yatadarrun, agar mereka tunduk dan merendahkan diri, agar mereka kembali kepada Allah. Allah suka hamba-hambanya itu bersujud, beribadah, tunduk, memohon ampun kepadanya, berdoa, berzikir, dan seterusnya. Allah suka, Allah cinta itu. Ketika manusia lupa seperti itu, ya Allah turunkan sesuatu yang membuat mereka kembali seperti itu. Turunkan bencana sehingga banyak istighfar. Kita jujur, kita jujur nih. Banyakan mana kita istighfar ketika kita tertimpa musibah atau sedang enjoy? Kami sering katakan seperti ini. Itu diri kami juga. Banyakan istighfarnya itu ketika kita tertimpa musibah. Banyakan mana kita berdoa ketika kita sedang sedih atau sedang bahagia, sedang bersama teman-teman, sedang menikmati hari. Lebih banyak kita itu berdoa kepada Allah ketika sedang sedih, sedang tertimpa masalah. Allah suka hambanya itu yang memohon ampun, memohon doa kepada Allah. Allah suka itu. Allah cinta orang-orang seperti itu. Allah cinta hamba-hambanya, manusia itu, yang ingat bahwa dirinya itu adalah makhluk, mestinya menyembah Allah. Allah suka itu. Nah, para hamba Allah sekalian, oleh karenanya sebenarnya di balik musibah itu ujung-ujungnya sebenarnya kita bisa katakan syukurlah kepada Allah. Selama masih dalam dimensi dunia, ini dimensi ujian nih, dimensi dunia, ada teguran Allah turun, selama itu artinya kita masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Ingat tentang posisi kita sebagai makhluk Allah. Coba kita bayangkan, andai kata kesempatan itu sudah tidak ada lagi, kesempatan kita untuk bertaubat sudah tidak lagi, dimensinya sudah bukan dimensi dunia. Yang tadinya dimensi untuk bertaubat itu di dunia, dimensi untuk bersyukur dunia, dimensi untuk beribadah itu dunia, tiba-tiba dimensinya Allah cabut nih, Allah ganti dengan alam berikutnya. Allah tutup usia seseorang, diganti dengan alam berikutnya. Sudah berhentilah kesempatan kita untuk tunduk kepada Allah. Yang ada adalah pembalasan, yaumul hisab, mulai dari alam barzakh sampai nanti hari pembalasan di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik wa rahmatullah sekalian. Jadi kalau masih dimensi dunia, kita masih bersyukur diberi peringatan oleh Allah. Mudah-mudahan peringatan itu efektif dan kita kembali kepada Allah. Walaupun mungkin kita hanya mendengar, tetapi tentu saja mendengar juga bisa dijadikan pelajaran. Apalagi kalau kita yang mengalami banyak harta yang hilang, atau bahkan mungkin masya Allah kalau ada sampai ada keluarga yang juga Allah cabut kesempatan hidupnya, Allah panggil. Itu pelajaran bagi kita betapa mudah bagi Allah untuk melakukan itu, dan kesempatan taubat itu hanya ketika kita hidup. Masya Allah. Inilah barangkali pelajaran pagi, sama-sama kita belajar teman-teman. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.